Di balik penampilan sederhananya, tak ada yang menyangka Afgan menyimpan rahasia triliunan rupiah. Sebuah penghinaan di bank, senyum tipis, dan satu keputusan berani mengubah segalanya. Tapi, apa yang terjadi setelah semua mata tertuju padanya? Udara pagi di kota itu selalu punya cara sendiri untuk menyambut hari. Dinginnya embun perlahan menghilang, digantikan kehangatan mentari yang mulai merayap naik. Di sebuah gang sempit, di antara deretan rumah petak yang berdempetan, Afgan memulai harinya bukan dengan kemewahan atau hiruk-pikuk kesibukan para pengusaha, melainkan dengan ketenangan yang menenangkan. Sebuah kaos oblong usang berwarna abu-abu, yang sedikit melar di bagian kerah, celana jeans belel, yang warnanya sudah pudar, dan sepasang sandal jepit butut adalah seragam hariannya. Penampilannya jauh dari kata necis, bahkan bisa dibilang sangat sederhana, nyaris tak terawat. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan sepasang mata yang memancarkan keteduhan, sebuah cerminan jiwa yang damai, meskipun menyimpan rahasia besar yang belum terkuak. Afgan tak pernah peduli dengan pandangan orang lain tentang dirinya. Baginya, kenyamanan adalah prioritas utama. Ia percaya, nilai seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian yang dikenakan, atau model kendaraan yang diparkir di garasi. Nilai sejati seseorang terpancar dari hati, dari bagaimana ia memperlakukan orang lain, dan dari dampak positif yang ia berikan pada sekitarnya. Filsafat hidupnya itu terbentuk dari pengalaman pahit yang pernah ia lalui. Sebuah babak kelam di masa lalu yang kini hanya menjadi pelajaran berharga. 7 tahun lalu, Afgan pernah merasakan hangatnya pelukan rumah tangga bersama Melati. Melati adalah wanita yang cantik, anggun, dan selalu tampil memukau. Namun, kecantikannya berbanding terbalik dengan sifatnya yang materialistis. Bagi Melati, kebahagiaan identik dengan kemewahan. Rumah besar, mobil mewah, perhiasan berkilauan, semua itu adalah tolok ukur kesuksesan yang diimpikannya. Sementara Afgan, dengan idealismenya yang kuat, lebih memilih untuk fokus pada pengembangan bisnis rintisannya, yang kala itu masih jauh dari kata sukses. Ia percaya, fondasi yang kuat akan membawa hasil yang langgeng, meskipun prosesnya lambat dan penuh. Sayangnya, visi mereka berdua bertolak belakang. Melati tak sabar menunggu, ia menginginkan hasil instan. Perselisihan demi perselisihan tak terhindarkan. Pertengkaran menjadi hidangan sehari-hari yang merusak keharmonisan. Puncaknya, Melati memilih untuk meninggalkan Afgan, memilih jalan hidup yang ia anggap lebih menjanjikan, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Perpisahan itu menyisakan luka yang dalam, namun juga sebuah pelajaran berharga bagi Afgan. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kesenangan, tetapi juga tentang kesabaran, dukungan, dan penerimaan. Setelah perceraian, Afgan membenamkan dirinya dalam pekerjaan. Ia mengubah luka menjadi motivasi, kegagalan menjadi pijakan. Dengan tekad baja, ia membangun kembali apa yang sempat hancur. Bisnisnya yang dulu diremehkan Melati, kini perlahan tumbuh dan berkembang pesat. Namun, ia tetap mempertahankan gaya hidupnya yang sederhana, bukan karena ia pelit atau takut menghabiskan uang, melainkan karena ia sadar, kekayaan sejati bukan hanya tentang kepemilikan materi. Ia tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan, dan ia tak ingin melupakan akar rumputnya. Setiap rupiah yang ia hasilkan, sebagian besar ia putar kembali untuk investasi. Sebagian lagi, ia sisihkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Baginya, harta hanyalah alat, bukan tujuan. Pagi itu, Afgan punya janji di bank. Ada urusan penting terkait bisnisnya yang harus ia selesaikan. Sebenarnya ia bisa saja menyuruh stafnya. Namun ada hal pribadi yang membuatnya harus datang sendiri. Ia sengaja memilih bank tempat Melati bekerja, entah karena kebetulan atau takdir. Ia tahu, Melati kini menjadi salah satu teller di sana. Bukan karena ingin balas dendam atau pamer. Sama sekali tidak. Afgan ingin melihat bagaimana Melati menjalani hidupnya setelah sekian lama berpisah. Sebuah rasa ingin tahu yang wajar.
Tanpa niat buruk sedikit pun, ia melangkah keluar dari gang sempit, menyusuri trotoar yang ramai. Aroma sate Padang bercampur dengan asap knalpot kendaraan bermotor. Klakson bersahutan, mengiringi langkah kakinya yang tenang. Afgan tak terburu-buru. Ia menikmati setiap momen, setiap hirupan udara kota yang penuh kehidupan. Di tas selempang kainnya yang sederhana, tersimpan beberapa dokumen penting dan sebuah dompet lusuh yang isinya tak pernah ia pamerkan. Setibanya di halte, ia menunggu bus kota. Tak ada kemewahan taksi daring atau mobil pribadi yang terparkir. Ia memilih transportasi umum, seperti kebanyakan orang. Duduk di kursi bus yang agak usang, ia mengamati pemandangan kota yang bergerak. Gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan megah, semuanya seolah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Dari titik terendah hingga mencapai titik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Afgan hanya tersenyum tipis. Ia tahu, di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan cerita yang jauh lebih kompleks dan berharga dari apa yang terlihat di mata kebanyakan orang. Bank itu tak jauh lagi. Beberapa menit lagi, ia akan berhadapan dengan masa lalu, di tempat yang tak pernah ia duga akan menjadi saksi sebuah kejutan besar. Ia menarik napas dalam, menghembuskannya perlahan, menyiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi. Bus kota berhenti tepat di depan gedung bank yang menjulang tinggi, megah dan modern. Jendela-jendela kacanya memantulkan cahaya mentari, membuat fasadnya terlihat berkilauan. Afgan turun, melangkah santai menuju pintu utama. Aroma Pendingen, ruangan langsung menyambutnya. Begitu ia melangkah masuk, bercampur dengan aroma khas kertas dan tinta bank. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan dirinya, menambah kesan mewah yang kontras dengan penampilannya. Beberapa nasabah lalu lalang, sebagian sibuk dengan urusan mereka, sebagian lagi memperhatikan penampilannya dengan tatapan sekilas penuh tanda tanya. Afgan tak menggubris. Ia melangkah lurus menuju antrean teller, matanya mencari-cari sosok yang ia duga ada di sana. Antrean teller cukup panjang, menandakan kesibukan bank di pagi hari. Afgan mengambil nomor antrean dan mencari tempat duduk kosong. Ruangan bank yang luas itu dipenuhi suara obrolan pelan, ketukan keyboard, dan deringan telepon sesekali. Di balik meja kaca, para teller sibuk melayani nasabah dengan senyum profesional. Satu persatu, matanya menyusuri wajah-wajah yang familiar itu. Hingga akhirnya, pandangannya terhenti pada seorang wanita yang sedang sibuk menghitung uang dengan lincah. Rambutnya digelung rapi. Seragam bank yang dikenakannya pas membalut tubuhnya, memancarkan aura profesionalisme dan kemewahan. Ada kilauan perhiasan di leher dan jemarinya yang lentik, menambah kesan berkelas. Afgan tahu, itu Melati, mantan istrinya. Wajahnya sedikit berubah, lebih matang, namun sorot matanya masih sama, angkuh dan penuh perhitungan. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir Afgan. Bukan senyum sinis atau meremehkan, melainkan senyum nostalgia yang bercampur sedikit rasa iba. Ia melihat Melati yang dulu begitu ia cintai, kini menjelma menjadi sosok yang terobsesi pada materi. Nomor antrean Afgan. Steve Hangle, jantungnya berdebar pelan. Bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Ia tahu, momen ini akan tiba. Momen di mana ia dan Melati akan berhadapan lagi. Setelah sekian lama, dengan langkah tenang, Afgan menghampiri meja teller yang memanggil nomornya. Kebetulan sekali itu adalah meja Melati. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" Suara Melati terdengar ramah di awal, sesuai dengan standar pelayanan bank. Namun, ketika matanya bertatapan langsung dengan Afgan, senyumnya seketika luntur. Matanya membulat, ada kilatan kaget bercampur jijik yang tak bisa ia sembunyikan. Wajahnya yang semula cerah, kini berubah masam. Afgan hanya mengangguk pelan, tetap dengan senyum tipisnya. "Pagi, Melati," sapa Afgan pelan. Suaranya seperti bisikan angin, nyaris tak terdengar di antara hiruk-pikuk bank. Melati mengerutkan dahinya,
Tatapannya menyapu penampilan Afgan dari atas ke bawah. Dari rambutnya yang sedikit berantakan, kaos oblong yang melar, celana jeans belel, hingga sandal jepit bututnya. Bibirnya melengkung sinis. "Afgan? Astaga, kamu beneran Afgan?" Nada suaranya berubah drastis. Dari ramah, menjadi nada merendahkan yang sangat jelas terdengar. Suara itu sedikit lebih keras dari sebelumnya, menarik perhatian beberapa nasabah yang berada di dekatnya. Mereka melirik ke arah Afgan. Sebagian dengan tatapan penasaran, sebagian lagi dengan tatapan mengejek. Afgan hanya mengangguk. "Iya, ini aku." "Ya ampun Afgan, penampilanmu. Apa kabar? Kamu? Masih? Ya ampun, aku nggak nyangka kamu bakal muncul di sini dengan penampilan seperti ini." Melati melanjutkan. Suaranya semakin meninggi, penuh nada cibiran. Ia tak peduli dengan etika profesionalisme. Ia seolah sengaja ingin mempermalukan Afgan di depan umum. "Aku kira kamu udah sukses. Atau paling tidak, penampilanmu sedikit lebih baik ternyata." Begitu-begitu saja. Melati bahkan menunjuk-nunjuk penampilannya dengan ujung pena yang dipegangnya, seolah Afgan adalah tontonan yang memalukan. Beberapa nasabah di belakang Afgan mulai berbisik, melirik ke arahnya dengan tatapan iba bercampur geli. Afgan tak bergeming. Ia tahu, inilah yang Melati inginkan. Ia ingin melihat Afgan hancur, terpuruk, atau setidaknya terlihat kalah. Tapi Afgan takkan memberikan kepuasan itu padanya. Ia tetap berdiri tegak. Senyum tipis tak pernah hilang dari bibirnya. Ia membiarkan Melati melampiaskan kekesalannya. Semua perkataan sinis itu masuk ke telinganya seperti angin lalu. Ia belajar dari masa lalu bahwa bereaksi terhadap emosi negatif hanya akan memperburuk keadaan. Kesabaran adalah kuncinya. "Ada apa kesini Afgan? Mau buka rekening tabungan? Atau mau narik uang recehan?" Ejek Melati lagi, kini dengan senyum meremehkan. Ia bahkan tertawa kecil, tawa yang menusuk hati. Seolah Afgan adalah badut di sirkus kehidupannya. "Maaf ya, ini bank, bukan warung kopi. Kalau cuma mau lihat-lihat, mending pulang aja deh." Afgan menatapnya lurus, ada sedikit rasa kecewa di hatinya. Melihat bagaimana Melati telah berubah menjadi sosok yang begitu picik. Namun, ia tak ingin membalas dengan kemarahan. Ia hanya ingin menyelesaikan urusannya. "Aku mau ketemu customer service," jawab Afgan. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia sengaja tidak langsung mengatakan tujuannya yang sebenarnya kepada Melati. Ia ingin memberikan kejutan. Melati terdiam sejenak, terkejut mendengar jawaban Afgan. Ia mungkin berharap Afgan akan meminta transaksi kecil yang bisa ia rendahkan lagi. "Oh, customer service, yakin? Bukan mau narik 100.000? Melati masih tak menyerah. Mencoba memprovokasi. Ia bahkan memutar bola matanya, menunjukkan rasa bosan dan jijik yang nyata. Pegawai bank lain yang kebetulan lewat melirik ke arah mereka, menyadari ada ketegangan yang tidak biasa. Afgan hanya menggeleng pelan. Senyumnya tetap sama. "Bukan. Aku mau ketemu customer service." Ia tak ingin melanjutkan perdebatan tak penting ini. Ia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Ia akan membiarkan fakta yang berbicara, bukan kata-kata kosong yang penuh kebencian. Melati mendengus kesal. Ia menyerahkan sebuah kertas kecil, bertuliskan nomor antrean untuk customer service tanpa menatap mata Afgan. "Silakan, semoga selesai." "Ya," ucapnya datar, dengan nada yang jelas menunjukkan bahwa ia tak percaya Afgan memiliki urusan penting di bagian customer service. Ia yakin Afgan hanya akan membuang-buang waktu di sana. Mungkin hanya untuk menanyakan hal sepele, atau mencari informasi yang bisa didapatkan dari internet. Afgan mengambil kertas itu, menatapnya sejenak, lalu melirik Melati. Ia tak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk tipis, lalu berbalik badan, melangkah perlahan menjauh dari meja teller Melati. Setiap langkahnya penuh ketenangan, seolah tak terpengaruh oleh tatapan merendahkan
atau bisikan-bisikan yang kini mulai terdengar lebih jelas di belakangnya. Ia tahu, semua mata tertuju padanya. Ia bisa merasakan tatapan Melati yang menusuk punggungnya. Namun, ia memilih untuk fokus pada tujuan utamanya. Meja customer service kini menjadi tujuan. Dan, di sana, babak baru akan segera dimulai. Ia berjalan sioliala, tidak ada apa-apa. Melewati beberapa orang yang masih menatapnya, menuju tempat yang akan mengubah pandangan mereka semua. Sebuah senyum kecil kembali terukir di bibirnya. Sebuah senyum yang menyimpan kekuatan. Sebuah senyum yang akan menjadi saksi bisu, kebenaran yang akan terkuak. Afgan melangkah dengan tenang. Nomor antrean untuk customer service dalam genggamannya terasa dingin. Ia tahu, Melati masih memperhatikannya. Begitu pula beberapa nasabah dan pegawai bank lainnya. Bisikan-bisikan mulai terdengar lebih jelas, menyerupai dengung lebah yang memekakkan telinga. Lihat, pria itu, penampilannya kumuh sekali. Seseorang berbisik, mungkin dia salah masuk bank. Timpal yang lain. Disusul tawarannya yang menusuk. Afgan mendengar semuanya, namun tak ada satupun yang menggoyahkan ketenangannya. Ayes terbiasa dengan tatapan dan cibiran semacam itu. Sejak ia memutuskan untuk hidup sederhana, ia sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ia menganggapnya sebagai ujian kecil, pengingat bahwa penilaian orang seringkali hanya sebatas permukaan. Di balik meja tellernya, Melati tak bisa menyembunyikan rasa puas bercampur geli. Ia melihat Afgan yang berjalan perlahan, seolah-olah tak punya tujuan jelas. Dalam benaknya, ia sudah menyusun skenario. Mungkin, Afgan hanya akan menanyakan syarat pembukaan rekening, atau meminta brosur produk-produk investasi yang jelas-jelas takkan pernah bisa ia jangkau. Dasar pecundang, gumam. Melati pelan, cukup keras untuk didengar oleh rekan teller di sebelahnya. Dulu so idealis, bilang materi bukan segalanya. Sekarang, lihat saja penampilannya. Persis Gamble, rekan teller Naya hanya tersenyum tipis, tak berkomentar. Mereka sudah hafal dengan tabiat Melati yang suka merendahkan orang lain, terutama mereka yang berpenampilan sederhana. Afgan tiba di area tunggu customer service. Ruangan itu lebih sepi dibanding area teller. Hanya ada beberapa kursi kosong dan sebuah meja resepsionis kecil. Ia duduk di salah satu kursi, menyilangkan kaki, dan mengeluarkan ponsel bututnya. Bukan untuk bermain game atau berselancar di media sosial, melainkan untuk membaca beberapa berita ekonomi terbaru. Ia selalu memperbarui informasinya. Meskipun penampilannya tak mencerminkan seorang pebisnis ulung, beberapa menit berlalu. Nomor Impacibelas. Silakan ke meja customer service 3. Afgan bangkit, menyimpan ponselnya, dan melangkah menuju meja yang dimaksud. Di sana, seorang wanita muda berambut sebahu, dengan seragam rapi dan senyum ramah menyambutnya. Namanya Rara. Tertera di name tag yang menempel di dadanya. Rara adalah kebalikan dari Melati. Ia memancarkan aura kehangatan dan profesionalisme yang tulus. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Sapa Rara dengan suara lembut dan senyum yang menenangkan. Matanya sedikit melebar saat melihat penampilan Afgan, namun ia berhasil menguasai diri. Ia dilatih untuk tidak menilai nasabah. Dari penampilan luarnya, Afgan membalas senyum Rara. Pagi Mbak, saya mau melakukan penarikan dana tunai. Rara mengangguk. Baik Bapak, bisa saya lihat buku tabungan atau kartu identitasnya? Afgan menyerahkan buku tabungan Bank Sentosa yang sudah agak usang dan kartu identitasnya. Rara mengambilnya. Dengan hati-hati, pandangannya beralih ke nama di kartu identitas. Afgan Shahreza. Ia membandingkan foto di kartu dengan wajah Afgan, memastikan identitasnya. Lalu, ia membuka buku tabungan. Matanya langsung membulat. Senyumnya yang ramah perlahan memudar, digantikan ekspresi terkejut yang nyata. Ia menatap angka di buku tabungan itu, lalu menatap Afgan, lalu kembali lagi ke buku tabungan. Berkali-kali, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rara adalah seorang profesional
Ia sudah sering melihat transaksi besar, tapi angka yang tertera di buku tabungan Afgan jauh melampaui rata-rata transaksi harian yang biasa ia tangani dari meja tellernya. Melati melihat interaksi antara Afgan dan Rara. Ia melihat Rara yang awalnya ramah, kini terlihat sangat terkejut. Bibirnya menganga sedikit, tangannya terdiam di atas keyboard. Melati menyeringai. Pasti Rara kaget melihat saldo Afgan, paling cuma puluhan ribu atau bahkan nol, pikirnya dalam hati. Ia merasa semakin menang, semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkan Afgan baginya. Angka di rekening bank adalah cerminan harga diri dan kesuksesan. Rara menelan ludah. "Maaf Bapak, apa saya tidak salah lihat?" tanyanya ragu. Suaranya sedikit bergetar. Ia menunjuk deretan angka di buku tabungan Afgan yang menunjukkan saldo dengan begitu banyak nol di belakangnya. Sebuah angka yang luar biasa besar, nyaris tak masuk akal bagi orang yang berpenampilan seperti Afgan. Afgan tersenyum tenang. "Tidak salah Mbak, itu saldonya." Rara masih tampak terkejut. Ia mengatur napasnya, mencoba tetap profesional. "Baik, Bapak. Berapa jumlah yang ingin Bapak tarik?" Afgan menatap lurus ke mata Rara. "Saya ingin menarik uang tunai, 1 triliun rupiah." Ucapan Afgan, meskipun disampaikan dengan suara rendah dan tenang, terasa seperti petir yang menyambar. Di ruangan yang relatif sepi itu, Rara sontak menunduk, seolah tak percaya pendengarannya. Matanya membelalak sempurna. Rahangnya nyaris jatuh. Ia menatap Afgan dengan tatapan takjub bercampur tak percaya. 1 triliun rupiah. Uang tunai? Story. Pria berpenampilan seperti ini, otaknya berusaha memproses informasi yang baru saja ia dengar. Namun, rasanya terlalu mustahil untuk dicerna. Selama bekerja di bank ini, ia belum pernah sekalipun berurusan dengan penarikan tunai sebesar itu. Bahkan, nasabah-nasabah besar yang datang dengan mobil mewah dan penampilan necis pun jarang sekali melakukan transaksi tunai yang mencapai angka miliaran, apalagi triliunan. 1 triliun rupiah, Bapak? Rara mengulang, terbata-bata. Suaranya hampir tak terdengar. Ia ingin memastikan bahwa telinganya tidak salah dengar. Afgan mengangguk, senyumnya tetap terukir. "Betul Mbak, 1 triliun rupiah?" Kata-kata itu menggantung di udara, membiarkan Rara memproses kejutan yang baru saja ia sampaikan. Ia tahu, Rara pasti terkejut. Siapa yang tidak? Tapi ini adalah bagian dari rencananya, bagian dari cara untuk menunjukkan bahwa penampilan bisa menipu, dan bahwa kesederhanaan tak selalu berarti kemiskinan. Ia menunggu reaksi Rara selanjutnya, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dari sudut matanya, ia melihat Melati, yang masih sibuk mengamati dari jauh, seolah sedang menonton sebuah drama yang menarik. Afgan tahu, sebentar lagi, drama itu akan mencapai puncaknya. Rara masih terpaku. Kata 1 triliun rupiah bergaung di kepalanya, menciptakan riak kebingungan bercampur ketidakpercayaan. Ia menatap Afgan lagi, mencoba mencari celah atau tanda-tanda kebohongan di wajah pria itu. Namun, yang ia dapati hanyalah sebuah ketenangan yang begitu dalam. Seolah permintaan 1 triliun rupiah itu adalah hal biasa, sama seperti meminta kembalian 1.000 rupiah. Rara memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tetap profesional. Ini adalah pekerjaannya. "Maaf Bapak." Rara memulai lagi. Suaranya kini lebih terkontrol, meskipun masih ada nada ragu. "Untuk penarikan dana tunai sebesar itu, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Pertama, kami harus memastikan ketersediaan dana di bank cabang ini. Kemudian, kami perlu melakukan konfirmasi lebih lanjut. Dan, biasanya ini memerlukan persetujuan dari manajer cabang." Rara menjelaskan dengan hati-hati, berusaha menyampaikan bahwa permintaan Afgan bukanlah hal yang bisa diproses semudah itu. Ia berharap Afgan akan memahami dan mungkin menarik kembali permintaannya. Afgan hanya mengangguk santai. "Saya mengerti, Mbak.
Saya sudah memperhitungkan itu. Silakan saja lakukan prosedurnya. Rara menatap buku tabungan Afgan sekali lagi. Saldo yang tertera benar-benar fantastis. Ia tak bisa membayangkan jumlah uang tunai sebesar itu. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam bentuk fisik, apalagi memproses penarikannya. Spip, boleh saya tahu, untuk keperluan apa penarikan dana sebesar ini? Rara memberanikan diri bertanya. Bukan karena ia ingin ikut campur, melainkan karena ini adalah bagian dari prosedur keamanan untuk transaksi dalam jumlah besar. Afgan tersenyum lagi. Ada beberapa proyek besar yang harus saya dan rekan-rekan selesaikan. Dan ini sifatnya sangat mendesak. Pembayarannya harus tunai hari ini juga. Afgan tidak menjelaskan detail lebih lanjut. Ia hanya memberikan alasan umum yang cukup masuk akal. Rara mengangguk, masih merasa sedikit linglung. Ia tahu, ia harus segera bertindak. Meja customer service di sebelahnya kosong. Namun ia merasa ini adalah masalah yang terlalu besar untuk ia tangani sendiri. Ia meraih gagang telepon di mejanya. Baik, Bapak. Mohon tunggu sebentar. Saya, Akon, hubungi manajer cabang kami untuk mengonfirmasi permintaan Bapak dari Kayohan. Melati masih mengamati. Ia melihat Rara mengangkat telepon. Wajahnya yang semula terkejut, kini tampak serius. Pasti Rara menelepon manajer karena kesal dengan orang. Gila itu, pikir Melati. Bibirnya tersenyum miring. Atau mungkin Rara curiga, Afgan sedang menipu. Ya, pasti itu. Melati merasa bangga dengan prediksinya sendiri. Ia yakin Afgan hanya mencoba membuat sensasi, atau mungkin ia sedang dalam masalah besar dan berusaha menipu bank. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya bertubuh tegap dengan setelan jas rapi dan wajah berwibawa muncul dari balik pintu kantor manajer. Itu adalah Bapak Ridwan, manajer cabang bank tersebut. Rara segera berdiri, menghampiri Bapak Ridwan, dan berbisik kepadanya, sambil sesekali melirik ke arah Afgan. Bapak Ridwan mengerutkan keningnya. Ekspresinya berubah menjadi serius, matanya beralih ke Afgan. Lalu kembali ke Rara Syiala meminta penjelasan lebih lanjut. Rara menyerahkan buku tabungan Afgan kepada Bapak Ridwan. Bapak Ridwan menerima buku tabungan itu. Matanya menyapu angka-angka di dalamnya. Seketika, ekspresinya berubah. Dari kerutan dahi menjadi ekspresi terkejut yang sama persis seperti Rara. Ia membolak-balik buku tabungan itu, seolah memastikan bahwa ia tidak salah membaca. Kemudian, ia menatap Afgan dengan pandangan yang benar-benar berbeda. Pandangan hormat bercampur takjub. Selamat pagi Bapak Afgan, sapa Bapak Ridwan, menghampiri meja customer service tempat Afgan duduk. Suaranya terdengar sangat sopan, jauh berbeda dengan nada meremehkan yang tadi digunakan Melati. Saya Ridwan, manajer cabang di sini. Rara sudah menyampaikan permintaan Bapak. Afgan bangkit berdiri, menyambut uluran tangan Bapak Ridwan. Paji, Spopak, ya. Saya ingin melakukan penarikan dana tunai sebesar 1 triliun rupiah. Afgan mengulang permintaannya dengan jelas. Kali ini suaranya sedikit lebih tegas. Bapak Ridwan mengangguk, namun raut wajahnya masih menunjukkan rasa kaget yang belum hilang sepenuhnya. Baik, Bapak Afgan, ini adalah jumlah yang sangat besar. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaan Bapak. Namun, kami perlu waktu untuk mengumpulkan dana sebesar itu. Apakah Bapak bersedia menunggu beberapa jam, atau bahkan sampai besok? Bapak Ridwan menjelaskan, mencoba mencari solusi terbaik. Bank tidak bisa serta-merta menyediakan uang tunai 1 triliun rupiah dalam waktu singkat tanpa persiapan. Saya butuh hari ini juga, Bapak Ridwan. Lebih cepat lebih baik. Saya bisa menunggu beberapa jam. Saya tidak keberatan jika harus menunggu sampai bank tutup, jawab Afgan. Ia tahu betul, permintaannya tidak mudah. Ia hanya ingin melihat seberapa jauh bank ini bisa melayani nasabah dengan kebutuhan mendesak. Bapak Ridwan mengangguk-angguk, berpikir keras. Baik, Bapak Afgan. Kalau begitu,
Kami akan segera mengusahakan. Rara, tolong siapkan dokumen-dokumen penarikan untuk Bapak Afgan dan segera hubungi bagian kasir pusat untuk mengonfirmasi ketersediaan dana dan mempersiapkan pengirimannya ke cabang kita. Bapak Ridwan memberikan instruksi dengan sigap. Suaranya penuh otoritas. Rara segera melaksanakan instruksi Bapak Ridwan. Ia mulai mempersiapkan formulir-formulir yang diperlukan. Tangannya sedikit gemetar. Ini adalah transaksi terbesar yang pernah ia tangani sepanjang kariernya. Dari meja tellernya, Melati melihat semua itu. Ia melihat Bapak Ridwan yang biasanya dingin dan formal, kini bersikap sangat ramah dan hormat kepada Afgan. Ia melihat Rara yang sibuk mempersiapkan dokumen dengan wajah serius. Perasaannya mulai tidak enak. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Tidak mungkin Afgan, si pecundang yang ia kenal, bisa mendapatkan perlakuan seperti itu dari manajer bank. Rasa penasaran bercampur dengan kecemasan mulai menggerogoti benaknya. Ia berusaha menguping pembicaraan mereka, namun terlalu jauh. Hanya beberapa kata yang samar-samar terdengar, seperti penarikan, dana, dan jumlah besar. Ia merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Firasat buruk mulai menghampirinya, sebuah firasat yang akan segera menjadi kenyataan pahit. Suasana di area customer service bank tiba-tiba berubah tegang. Bukan ketegangan yang menakutkan, melainkan ketegangan antisipasi. Beberapa nasabah yang tadinya tak acuh, kini mulai melirik ke arah meja Afgan dan Bapak Ridwan. Zobrolin berhenti, digantikan bisikan-bisikan penasaran, terutama setelah Bapak Ridwan terlihat begitu serius dan hormat kepada Afgan, pria berpenampilan sederhana itu. Di sisi lain, para pegawai bank, terutama para teller yang tadinya sibuk dengan urusan masing-masing, kini sesekali mencuri pandang ke arah manajer dan Afgan. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Melati, dengan segala kecurigaannya, mencoba bersikap normal, berpura-pura sibuk melayani nasabah di depannya. Namun, pandangannya tak bisa lepas dari Afgan. Ia terus-menerus melirik, berusaha menangkap setiap detail, setiap ekspresi. Ia melihat Rara yang kini mondar-mandir, sibuk memfotokopi dokumen dan menelepon. Ia juga melihat Bapak Ridwan yang sesekali mengangguk, seolah membenarkan setiap perkataan Afgan. Ada apa ini? Melati bertanya dalam hati. Otaknya bekerja keras, mencoba menyatukan kepingan-kepingan informasi yang ia lihat dan dengar. Bapak Ridwan kembali ke meja Afgan. Wajahnya kini terlihat lebih tenang, namun tetap serius. Bapak Afgan, kami sudah melakukan pengecekan. Saldo Bapak memang benar-benar ada, dan kami akan berusaha untuk memenuhi permintaan penarikan dana tunai sebesar 1 triliun rupiah itu. Bapak Ridwan berhenti sejenak, menatap Afgan dengan pandangan penuh kekaguman. Saya harus jujur Bapak Afgan, ini adalah transaksi penarikan tunai terbesar yang pernah terjadi di cabang kami. Bahkan mungkin di seluruh bank kami di kota ini. Afgan tersenyum tipis. Saya tahu Bapak Ridwan, maaf jika merepotkan. Tidak sama sekali, Bapak Afgan. Justru ini sebuah kehormatan bagi kami. Balas Bapak Ridwan cepat. Nadanya sangat tulus. Hanya saja, untuk jumlah sebesar ini, kami membutuhkan beberapa prosedur keamanan tambahan. Kami harus menyiapkan ruangan khusus untuk penghitungan dan serah terima dana, serta pengawalan yang ketat. Saya setuju dengan prosedur itu. Bapak Ridwan, keamanan adalah prioritas, kata Afgan. Baiklah, kami akan segera mempersiapkannya. Diperkirakan dana akan tiba di sini dalam waktu 2-3 jam. Setelah itu, akan ada proses penghitungan yang cukup lama. Apakah Bapak Afgan bersedia menunggu? Saya bersedia, Bapak Ridwan. Saya akan menunggu di sini sampai semua selesai, jawab Afgan. Bapak Ridwan mengangguk. Terima kasih atas pengertian Bapak. Rara, tolong siapkan ruangan VVIP untuk Bapak Afgan dan tawarkan minuman atau makanan ringan. Pastikan Bapak Afgan merasa nyaman. Baik, Bapak.
Jawab Rara sigap, segera beranjak untuk melaksanakan perintah manajernya. Melati, yang mendengar percakapan itu dari kejauhan, merasa bagai disambar petir di siang bolong. Ruangan VVIP, minuman dan makanan ringan, ini adalah perlakuan khusus yang hanya diberikan kepada nasabah kelas kakap, nasabah prioritas yang memiliki dana miliaran di bank, dan Afgan, pria yang ia hina habis-habisan, mendapatkan perlakuan istimewa itu. Tidak mungkin, jantung Melati berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman. Mungkin Afgan hanya memiliki rekening kecil, dan dia kebetulan saja mirip dengan nasabah besar yang sedang diurus Bapak Ridwan. Tapi kemudian, ia ingat perkataan Rara yang terkejut saat melihat buku tabungan Afgan, dan juga perkataan Bapak Ridwan tentang 1 triliun rupiah. Tidak, ini bukan kesalahpahaman, ini adalah kenyataan. Wajah Melati memucat, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya, rasa panik dan malu mulai merayap di dadanya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Afgan bisa memiliki uang sebanyak itu. Selama ini, ia selalu menganggap Afgan miskin, tak punya apa-apa. Itulah mengapa ia meninggalkannya. Dan kini, pria yang ia tinggalkan itu, pria yang ia hina di depan umum, ternyata adalah seorang triliuner. Sebuah kebenaran yang menghantamnya telak, menohok egonya yang selama ini menjulang tinggi. Afgan tak ingin berlama-lama di area customer service yang mulai menarik perhatian banyak orang. Ia segera mengikuti Rara menuju ruangan VVIP yang sudah. Begitu ia masuk, Rara menawarkan teh hangat dan beberapa kue kering. Afgan menerimanya dengan senyum ramah. "Terima kasih Mbak Rara, Anda sangat profesional," kata Afgan. Rara tersenyum canggung. "Sama-sama, Bapak. Maafkan kami atas ketidaknyamanan yang mungkin Bapak rasakan di depan tadi." Rara tahu, ia merujuk pada sikap Melati. Afgan hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa Mbak, saya sudah terbiasa." Rara mengangguk. Ia merasa prihatin dengan apa yang terjadi. Ia tahu betul bagaimana Melati yang terkenal dengan mulut tajamnya. "Saya permisi dulu Bapak. Jika ada sesuatu yang Bapak butuhkan, jangan sungkan panggil saya," ucap Rara sebelum meninggalkan ruangan. Sendirian di ruangan VVIP yang nyaman, Afgan meminum tehnya perlahan. Ia mendengar keramaian di luar, bisikan-bisikan yang semakin keras. Ia tahu, kabar tentang dirinya mulai menyebar di seluruh bank. Ia membayangkan ekspresi wajah Melati. Pasti sekarang ia sedang merasa sangat malu dan menyesal. Afgan tak punya niat untuk membalas dendam. Namun, ia ingin memberikan pelajaran tentang pentingnya tidak menilai orang dari penampilan luar. Waktu berlalu. 2 jam, lalu 3 jam. Suasana di bank semakin tegang. Semua mata tertuju pada pintu. Sebuah mobil van lapis baja dengan pengawalan ketat polisi berhenti tepat di depan pintu masuk bank. Suara klakson dan sirine memenuhi udara. Ini adalah sinyal bahwa uang tunai sebesar 1 triliun rupiah itu telah tiba. Semua pegawai bank, termasuk Melati, berdiri kaku, menatap ke arah pintu dengan ekspresi tak percaya bercampur takut. Itu sangat jarang terjadi. Bahkan, hampir tidak pernah. Mereka tahu, ini adalah uang tunai yang sangat besar, dan itu akan diserahkan kepada pria sederhana yang kini sedang menunggu di ruangan VVIP. Detik-detik kebenaran akan segera terkuak. Sebuah momen yang akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi Afgan, tetapi juga bagi mereka semua yang berada di bank itu. Pintu bank terbuka, diiringi suara derap langkah petugas keamanan bersenjata lengkap. Mata semua orang sontak tertuju pada pemandangan yang tak biasa itu. Sebuah troli besar yang dilapisi kain hitam tebal didorong masuk oleh 2 orang petugas keamanan, diapit oleh 4 petugas lainnya yang siaga dengan senjata mereka. Udara di dalam bank terasa mencekam, dipenuhi ketegangan yang pekat. Bahkan suara pendingin ruangan pun seampak lenyap.
digantikan detak jantung yang berpacu kencang. Ini adalah pemandangan yang hanya bisa dilihat dalam film-film aksi. Namun, kini, semua orang di bank itu menyaksikannya secara langsung. Troli itu perlahan didorong menuju sebuah ruangan kosong yang terletak di samping area customer service. Ruangan yang tadi sudah disiapkan khusus oleh Bapak Ridwan. Pintu ruangan VVIP Afgan terbuka, dan ia melangkah keluar dengan tenang. Tatapan semua orang tertuju padanya. Mereka melihatnya berjalan lurus, tanpa ekspresi terkejut atau cemas, seolah-olah penarikan dana tunai triliunan rupiah adalah rutinitasnya. Sehari-hari, Melati, yang berdiri di balik mejanya, merasa kakinya lemas. Ia bersandar pada meja, tangannya memegang erat ujung meja, mencoba menopang tubuhnya yang nyaris ambruk. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Mulutnya sedikit terbuka, matanya terpaku pada troli besar itu. Lalu beralih ke Afgan. Hinaan dan cibiran yang tadi ia lontarkan terasa seperti bumerang yang kini menghantamnya berlipat ganda. Sebuah rasa malu yang luar biasa mencengkeram hatinya. Ia ingin lari, bersembunyi, menghilang dari muka bumi. Namun kakinya seolah terpaku, tak bisa bergerak. Bapak Ridwan menghampiri Afgan. Wajahnya sedikit tegang, namun tetap profesional. Bapak Afgan, dana sudah tiba. Kita bisa mulai proses penghitungannya di ruangan ini. Ia menunjuk ke ruangan kosong di mana troli besar itu sudah diposisikan. Afgan mengangguk. Baik, Bapak Ridwan. Para petugas keamanan membentuk barikade mengelilingi ruangan tempat penghitungan akan dilakukan. Beberapa pegawai bank, termasuk Rara dan kasir-kasir senior, masuk ke dalam ruangan itu untuk membantu proses penghitungan. Mereka membawa mesin penghitung uang otomatis. Namun untuk jumlah sebesar ini, mereka tahu prosesnya akan memakan waktu sangat lama. Pintu ruangan itu ditutup, namun sebagian kaca buramnya masih memungkinkan orang-orang di luar untuk melihat bayangan siluet di dalamnya. Suara mesin penghitung uang mulai terdengar, berulang-ulang, menyerupai nyanyian monoton yang memekakan telinga. Setiap deru mesin itu adalah penegas betapa besarnya jumlah uang yang sedang dihitung di dalam sana. Di luar ruangan, para nasabah mulai berbisik-bisik. Uang siapa itu? Banyak sekali. Pasti orang penting. Penampilannya biasa saja, tapi uangnya gila. Bisikan-bisikan itu semakin riuh. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, mencoba mengambil gambar atau merekam video. Mereka tahu ini adalah momen yang langka, sebuah cerita yang layak dibagi di media sosial. Melati merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Hatinya hancur berkeping-keping. Pria yang ia buang, pria yang ia remehkan, kini berdiri di sana sebagai pusat perhatian, dengan jumlah uang yang bahkan tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terliarnya. Ia mengingat kembali setiap kata-kata hinaan yang ia lontarkan kepada Afgan. Kamu cuma tukang mimpi, kamu gak akan pernah sukses, penampilanmu itu mencerminkan isi dompetmu. Setiap kalimat itu kini berbalik, menampar wajahnya sendiri. Ia melihat ke arah rekan-rekan kerjanya. Mereka semua menatapnya dengan pandangan campur aduk, iba, terkejut, dan mungkin sedikit geli. Melati tahu, besok pagi, cerita ini akan menjadi bahan gosip di seluruh bank. Ia akan menjadi bahan ejekan, bahan tertawaan. Ia akan dikenang sebagai mantan istri seorang triliuner yang bodoh, yang telah menyunayokan berlian demi sebuah batu kerikil. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menarik perhatiannya. Seseorang di barisan nasabah depan sedang merekam dengan ponselnya. Bukan hanya satu, tapi beberapa orang. Mereka merekam Afgan, merekam troli uang, merekam pintu ruangan penghitungan. Bahkan ada yang merekam ekspresi wajah Melati yang penuh penyesalan. Melati merasakan jantungnya mencelos. Ia tidak ingin video ini tersebar. Ia tidak ingin wajahnya yang memerah karena malu terekspos ke publik. Namun, sudah terlambat. Beberapa video sudah diunggah ke media sosial, lengkap dengan caption yang provokatif. Di dalam ruangan penghitungan, suara mesin masih terus berderu. Afgan,
duduk dengan tenang. Sesekali mengobrol ringan dengan Bapak Ridwan. Ia tahu, di luar sana, sedang terjadi kekacauan emosi. Ia bisa merasakan aura kepanikan Melati, bisikan-bisikan para nasabah, dan kilatan lampu kamera ponsel. Namun, ia memilih untuk tetap fokus pada tujuannya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Kebenaran bahwa penampilan adalah tipuan dan hati adalah ukuran sesungguhnya. Setelah 3 jam yang panjang, proses penghitungan akhirnya selesai. Jumlah uang itu, 1 triliun rupiah, telah dikonfirmasi. Afgan menandatangani beberapa dokumen, formalitas yang harus ia ikuti. Para petugas keamanan kembali membawa troli berisi uang tunai itu. Kini, sudah dikemas rapi dalam beberapa koper besar yang kokoh. Koper-koper itu diserahkan kepada Afgan. Semua sudah beres, Bapak Afgan. Terima kasih atas kesabarannya, kata Bapak Ridwan, menyerahkan kunci koper-koper itu. Ada nada hormat yang mendalam dalam suaranya. Afgan menerima kunci itu. Ia tak mengambil koper-koper itu sendiri. Ia sudah menyiapkan beberapa rekannya untuk membawa uang itu. Rekan-rekan yang selama ini selalu mendukungnya, bahkan saat ia masih belum memiliki apa-apa. Ia tak ingin mereka merasa bahwa ia tiba-tiba berubah sombong karena kekayaan. Ia melangkah keluar dari ruangan itu, diapit oleh Bapak Ridwan dan Rara. Koper-koper itu dibawa di belakangnya oleh beberapa petugas keamanan dan rekannya. Afgan berhenti sejenak di tengah aula bank. Ia menatap ke sekeliling, menyapu setiap wajah yang ada di sana. Wajah-wajah terkejut, tak percaya, penuh penyesalan. Ia melihat Melati yang kini menunduk, tak berani menatap matanya. Afgan tersenyum, bukan senyum sinis, melainkan senyum yang penuh makna. Senyum yang mengatakan, kalian salah menilaiku. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menunduk sedikit, sebagai tanda terima kasih kepada Bapak Ridwan dan Rara, lalu berbalik dan melangkah keluar dari bank. Di luar, sebuah mobil mewah sudah menunggunya, bukan untuk pamer, melainkan untuk alasan keamanan dan efisiensi. Mobil itu adalah salah satu aset perusahaannya, yang ia gunakan hanya untuk keperluan bisnis penting. Seiring langkah kakinya yang tenang menjauhi pintu bank, ia meninggalkan Melati dan semua orang yang ada di sana dalam keheningan yang memekakan telinga. Mereka semua terdiam, terpaku, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Gemuruh triliun rupiah itu bukan hanya suara uang, tetapi juga suara kebenaran yang menggelegar, menghancurkan prasangka dan kesombongan. Momen itu, tanpa disadari Afgan, telah terekam sepenuhnya oleh ponsel-ponsel yang ada di sana. Dan sebentar lagi, badai viral akan datang, mengubah segalanya dalam sekejap mata. Afgan tak menyadari. Saat ia melangkah keluar dari bank dengan tenang, ribuan pasang mata di seluruh negeri, bahkan mungkin dunia, mulai menyaksikan adegan dramatis yang baru saja terjadi. Video-video amatir yang direkam di dalam bank itu menyebar, bagai api di padang ilalang digital. Detik-detik Melati menghina Afgan, wajah terkejut Rara, kedatangan Bapak Ridwan yang penuh hormat, hingga momen paling mengejutkan ketika troli berisi uang tunai 1 triliun rupiah didorong keluar dari mobil lapis baja. Semua terekam jelas dan diunggah ke berbagai platform media sosial dalam hitungan menit. Tagar, senyum triliuner dan Afgan bukan pecundang merajai trending topik. Video-video itu ditonton jutaan kali, dibagikan ratusan ribu kali, dan menuai jutaan komentar. Warganet, dengan kecepatan dan kekompakan yang khas, langsung menjadikan Afgan sebagai pahlawan kesederhanaan dan Melati sebagai representasi kesombongan yang patut dicela. Mampuslah si Mbak Teller itu, jangan nilai buku dari sampulnya, tulis seorang warganet. Pria sederhana, dompetnya luar biasa. Salut buat bapak ini. Timpal yang lain. Komentar-komentar pedas terhadap Melati membanjiri setiap foto Melati yang sedang menunduk malu, yang entah bagaimana juga berhasil direkam, menjadi meme dan bahan ejekan di mana-mana.
Identitas Melati dan bank tempatnya bekerja segera terkuak. Bank tersebut dibanjiri ulasan negatif di Google Maps dan media sosial, memaksa mereka mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa tindakan teller tersebut tidak mencerminkan standar. Pelayanan Bank Barita tentang triliuner berpenampilan sederhana pun segera sampai ke telinga media massa, stasiun televisi berita utama, portal berita online, hingga tabloid-tabloid gosip, semua berlomba-lomba memuat kisah Afgan. Wajahnya, yang tadinya tak dikenal, kini terpampang di mana-mana. Kisah hidupnya, perceraiannya dengan Melati, hingga perjalanan bisnisnya yang dirintis dari nol, menjadi santapan publik. Afgan Shahreza, nama yang dulu hanya dikenal di kalangan rekan bisnisnya yang terbatas, kini menjadi nama yang familiar di setiap sudut negeri. Di sisi lain, Melati menjalani neraka pribadinya. Telepon genggamnya tak henti berdering, dihujani pesen-pesen cacian, ancaman, dan ejekan dari nomor tak dikenal. Akun media sosialnya dibanjiri komentar negatif. Bahkan ada yang menyuruhnya untuk mengundurkan diri atau dipecat dari pekerjaannya. Ia bahkan tak berani keluar rumah, takut dikenali dan dipermalukan di depan umum. Setiap kali ia membuka internet, wajahnya sendiri yang memerah karena malu muncul di berbagai berita. Seolah Menggola Kolokonia, kepala cabang bank, Bapak Ridwan, menelepon Melati dan memberinya teguran keras. Melati, ini adalah pelanggaran etika profesionalisme yang sangat serius. Kamu telah mencoreng nama baik bank. Bapak Ridwan berkata dengan suara marah. Meskipun bank berusaha meredakan situasi dengan pernyataan resmi, citra mereka sudah terlanjur tercoreng. Melati diskors tanpa batas waktu, dengan kemungkinan terburuk adalah pemutusan hubungan kerja. Kariernya yang ia bangga-banggakan, kini di ujung tanduk. Melati menangis terseduh-seduh. Ia tak pernah membayangkan bahwa kesombongannya akan berbuah pahit seperti ini. Ia kehilangan segalanya. Reputasinya, pekerjaannya, bahkan harga dirinya. Ia melihat kembali hidupnya. Teringat bagaimana ia meninggalkan Afgan karena menganggapnya miskin. Dan kini, ia menyadari betapa bodohnya ia. Ia menukar berlian asli dengan segenggam debu. Rasa penyesalan yang mendalam merobek hatinya. Sementara itu, Afgan merasakan dampak dari viralitas ini. Ponselnya terus-menerus berdering, dihubungi oleh wartawan, stasiun televisi, hingga berbagai lembaga sosial yang ingin bekerja sama. Seringkalinya, ia bahkan menerima tawaran dari beberapa pengusaha besar yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek-proyeknya. Hidupnya berubah dalam semalam. Dari pria yang tak dikenal, kini ia menjadi pusat perhatian. Awalnya, Afgan merasa sedikit tidak nyaman dengan semua perhatian ini. Ia adalah pria yang menyukai ketenangan dan privasi. Namun, ia juga melihat sisi positifnya. Kisahnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia bisa menunjukkan bahwa kesederhanaan tidak sama dengan kemiskinan, dan bahwa kerja keras serta integritas akan selalu membuahkan hasil. Ia memutuskan untuk menerima beberapa tawaran wawancara, namun ia tetap memilih media yang berkualitas, yang fokus pada pesan inspiratif, bukan sekadar sensasi. Dalam salah satu wawancara eksklusifnya, dengan sebuah stasiun televisi nasional, Afgan muncul dengan pakaian yang lebih rapi, namun tetap sederhana. Ia tidak memakai jas mahal atau perhiasan mewah. Ia hanya mengenakan kemeja polos dan celana kain yang nyaman. Ia menceritakan perjalanannya dari nol. Bagaimana ia membangun bisnisnya dengan tekad dan kerja keras. Ia berbicara tentang pentingnya integritas, kerendahan hati, dan tidak menilai orang dari penampilan. Bagi saya, uang hanyalah alat, kata Afgan dalam wawancara itu. Suaranya tenang dan bijaksana. Alat untuk menciptakan nilai, untuk membantu sesama, dan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kekayaan sejati bukan dihitung dari jumlah nol di rekening bank, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang bisa kita berikan pada lingkungan sekitar. Kata-kata Afgan menyentuh hati banyak orang. Ia bukan hanya triliuner,
Ia adalah seorang filsuf, seorang motivator. Publik semakin mengaguminya. Kisahnya menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan sejati tak selalu berteriak. Terkadang ia berbisik dalam kesederhanaan, menunggu momen yang tepat untuk meledak dan mengubah dunia. Melati menyaksikan wawancara itu dari rumahnya. Air matanya kembali menetes. Ia menyesal, sungguh menyesal. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Afgan, pria yang ia remehkan, kini bersinar terang. Sementara ia, yang dulu selalu merasa superior, kini terpuruk dalam kegelapan. Badai viral ini memang menghancurkannya. Namun di satu sisi, ia juga menyadari bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk kesombongannya. Puncak konflik ini bukan hanya tentang penarikan uang, tetapi juga tentang pengungkapan karakter, kehancuran ego, dan bangkitnya sebuah kebenaran. Setelah badai viral mereda, meskipun jemo-jeminya masih sering terdengar di berbagai platform, kehidupan Afgan tak pernah kembali seperti semula. Ponselnya masih sering berdering dengan tawaran-tawaran menggiurkan, menjadi bintang iklan, brand ambassador, hingga pembicara seminar motivasi. Namun, Afgan tetap pada prinsipnya. Ia hanya menerima beberapa tawaran yang selaras dengan nilai-nilainya, yang bisa memberikan dampak positif. Ia memanfaatkan popularitasnya untuk hal-hal yang lebih besar dari sekadar ketenaran sesaat. Di sisi lain, kehidupan Melati benar-benar hancur. Diskors tanpa batas waktu, ia akhirnya diberhentikan secara tidak hormat dari bank. Reputasinya tercoreng, dan tak ada bank lain yang mau menerimanya bekerja. Semua teman-temannya menjauh, tak ingin terlibat dalam skandal yang menimpanya. Hidup dalam keterpurukan, menyesali setiap keputusan yang pernah ia ambil. Rumahnya yang dulu ramai dengan pesta dan canda tawa, kini sunyi sepi. Mobil mewahnya disita bank karena cicilannya tak terbayar. Perhiasan-perhiasannya sudah ia jual untuk menyambung hidup dalam keputusasaan yang mendalam. Melati memberanikan diri mencoba menghubungi Afgan. Ia mengirim pesan singkat, meminta maaf, berharap ada secercah harapan. Afgan, ini aku, Melati. Aku tahu aku salah besar. Aku sangat menyesal. Bisakah kita bicara? Tulisnya. Afgan melihat pesan itu, namun ia hanya membacanya tanpa membalas. Bukan karena ia membenci Melati, tetapi ia tahu membalas pesan itu hanya akan membuka luka lama dan memperkeruh suasana. Ia sudah memaafkan, namun ia juga tahu batas. Ia memilih untuk fokus pada masa depan, pada peluang-peluang baru yang kini terbentang luas di hadapannya. Setelah kejadian di bank, Rara menjadi salah satu orang yang paling dekat dengan Afgan di dunia perbankan. Ia sering membantu Afgan dalam mengurus berbagai transaksi besar perusahaan, dan seiring waktu, mereka menjadi teman baik. Rara sering bercerita tentang kehidupannya, tentang mimpinya untuk membangun panti asuhan. Afgan mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan saran dan dukungan. Popularitas yang didapat Afgan secara tak terduga membuka banyak pintu. Beberapa pengusaha besar yang sudah lama mengamati sepak terjang bisnisnya, kini secara terbuka menawarkan kerjasama dan investasi. Salah satu yang paling antusias adalah Pak Danu, seorang konglomerat di bidang properti dan teknologi, yang dulunya adalah mentor Afgan di awal karirnya. Pak Danu adalah orang yang pertama kali melihat potensi besar dalam diri Afgan. Bahkan saat Afgan masih berjuang di garis bawahnya, suatu sore, Afgan menerima telepon dari Pak Danu. Afgan, selamat atas semua keberhasilanmu. Aku selalu tahu kamu akan mencapai ini. Suara Pak Danu terdengar hangat dan bangga. Terima kasih, Pak Danu. Bapak adalah salah satu inspirasiku, jawab Afgan. Aku melihat beritamu, nak, dan aku sangat bangga. Aku ingin bertemu denganmu. Ada beberapa proyek besar yang ingin aku bicarakan. Kurasa ini akan sangat menarik untukmu, kata Pak Danu. Pertemuan dengan Pak Danu adalah titik balik penting bagi Afgan. Di sebuah restoran mewah yang Pak Danu pilih, mereka berdua menikmati makan siang sambil membicarakan rencana-rencana bisnis. Pak Danu menawarkan Afgan posisi sebagai direktur utama
di salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang investasi teknologi. Bukan hanya itu, Pak Danu juga menawarkan kemitraan dalam proyek pembangunan kota pintar yang ambisius, sebuah proyek yang membutuhkan investasi triliunan rupiah. Aku tahu kamu punya visi yang luar biasa, Afgan, kata Pak Danu. Aku butuh orang sepertimu untuk mewujudkan proyek ini. Orang yang tidak hanya memikirkan keuntungan, tetapi juga dampak sosial. Dan aku tahu, kamu punya hati itu. Afgan merasa sangat terhormat. Ini adalah kesempatan emas untuk mewujudkan mimpinya yang lebih besar. Mimpi untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat. Ia menerima tawaran Pak Danu, namun dengan satu syarat. Saya bersedia, Pak Danu, tapi saya ingin sebagian dari keuntungan proyek ini dialokasikan untuk pembangunan yayasan sosial yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yatim. Pak Danu tersenyum lebar. Tentu saja, Afgan. Itu adalah visi yang mulia. Aku tahu aku tidak salah memilihmu. Kesepakatan itu membawa Afgan ke level yang lebih tinggi. Ia kini bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga figur publik yang berpengaruh. Ia bekerja keras, lebih keras dari sebelumnya. Namun ia merasa lebih bersemangat karena setiap proyek yang ia tangani kini memiliki dampak yang lebih luas. Ia tidak melupakan kesederhanaannya. Ia tetap makan di warung makan sederhana, memakai pakaian yang nyaman, dan menghabiskan waktu luangnya dengan membaca buku atau mengunjungi panti asuhan pada suatu kesempatan. Afgan bahkan bertemu kembali dengan Rara. Rara yang sudah tahu tentang rencana Afgan untuk membangun panti asuhan, dengan bersemangat menawarkan diri untuk membantu. Bapak Afgan, saya ingin ikut berkontribusi. Saya siap membantu apapun yang Bapak butuhkan, kata Rara. Matanya berbinar. Tentu saja, Rara. Dengan senang hati. Aku butuh orang-orang berhati tulus sepertimu, jawab Afgan. Tersenyum, sementara Afgan sibuk membangun masa depannya yang cerah. Melati masih terpuruk dalam bayangan masa lalunya. Ia terus-menerus memantau berita tentang Afgan. Setiap keberhasilan Afgan adalah pukulan telak baginya. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah benih kesadaran mulai tumbuh. Ia mulai merenungkan kesalahan-kesalahannya. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada materi, melupakan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih penting. Ia mulai berpikir untuk mengubah hidupnya. Meskipun ia tahu itu tidak akan mudah. Mungkin suatu hari nanti, ia bisa belajar dari Afgan. Belajar untuk tidak menilai orang dari penampilan, dan belajar untuk menemukan kebahagiaan sejati yang bukan hanya tentang kekayaan. Setelah mengikat kerjasama dengan Pak Danu, langkah Afgan dalam dunia bisnis semakin mantap. Bukan hanya profit yang ia kejar, melainkan juga dampak sosial. Proyek kota pintar yang mereka gagas, misalnya, dirancang untuk menjadi kota yang ramah lingkungan, dilengkapi dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua kalangan. Ini adalah manifestasi nyata dari visi Afgan, di mana teknologi dan inovasi harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat. Afgan tidak hanya duduk manis di kursi direktur. Ia terjun langsung ke lapangan, memastikan setiap detail proyek berjalan sesuai rencana. Ia berinteraksi dengan para pekerja, mendengarkan masukan dari komunitas lokal, dan seringkali menyumbangkan ide kreatif yang tak terpikirkan oleh orang lain. Dengan kekayaannya yang semakin bertambah, ia tidak lantas mengubah gaya hidupnya menjadi boros. Ia tetap memilih kesederhanaan, menggunakan aset perusahaannya dengan bijak, dan menghindari pamer kekayaan. Baginya, uang adalah tanggung jawab, bukan kebanggaan. Salah satu fokus utamanya adalah mewujudkan mimpinya membangun yayasan sosial. Dengan bantuan Rara, yang kini menjadi tangan kanannya dalam urusan filantropi, mereka mulai merancang sebuah panti asuhan modern yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan terbaik. Afgan ingin anak-anak yatim piatu memiliki kesempatan yang sama, mendapatkan pendidikan yang layak,
dan meraih masa depan yang cerah. Ia menamakan yayasan itu Cahaya Harapan, sebuah nama yang mencerminkan visinya untuk masa depan anak-anak Indonesia. Pembangunan panti asuhan itu berjalan cepat. Afgan mengalokasikan sebagian besar keuntungan pribadinya untuk proyek ini, dan Pak Danu juga turut berdonasi dalam jumlah besar. Berita tentang Afgan yang mendirikan yayasan sosial ini kembali menjadi perbincangan hangat di media. Kali ini, bukan karena sensasi, melainkan karena inspirasi. Publik semakin mengagumi sosok Afgan yang membuktikan bahwa kekayaan bisa menjadi berkah jika digunakan untuk tujuan yang mulia. Pada acara peresmian Panti Asuhan Cahaya Harapan, Afgan berdiri di atas podium dengan senyum tulus. Ia tidak mengenakan jas mahal, hanya kemeja batik sederhana. Di hadapannya, ratusan anak-anak yatim piatu tersenyum riang, mata mereka berbinar penuh harapan. Pendidikan adalah kunci, kata Afgan dalam pidatonya yang singkat, namun penuh makna. Dan setiap anak berhak mendapatkan kunci itu. Melalui yayasan ini, saya berharap kita bisa membuka pintu-pintu masa depan yang lebih cerah bagi mereka. Ia juga secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Ia mendanai program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu, menyumbang untuk pembangunan fasilitas umum di daerah terpencil, dan secara rutin mengunjungi desa-desa untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat. Ia tidak hanya menyumbang uang, tetapi juga menyumbangkan waktu dan tenaganya. Ia selalu percaya bahwa kehadiran langsung jauh lebih berarti daripada sekadar transfer dana, sementara Afgan sibuk menjadi sosok dermawan yang dihormati. Melati masih mencoba bangkit dari keterpurukan. Ia mengikuti setiap perkembangan Afgan dari berita, dan setiap berita baik tentang Afgan adalah cermin yang memantulkan kembali kesalahannya. Ia melihat bagaimana Afgan menggunakan kekayaannya untuk hal-hal positif, sementara ia dulu hanya fokus pada kemewahan pribadi. Perasaan iri dan penyesalan yang mendalam bercampur aduk di dadanya. Namun, perlahan tapi pasti, ada perubahan dalam diri Melati. Ia mulai mencari pekerjaan serabutan. Apa saja yang bisa ia lakukan untuk bertahan hidup, dari menjadi pelayan kafe hingga asisten toko. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu ia pandang rendah. Ia mulai merasakan bagaimana sulitnya hidup tanpa uang, bagaimana rasanya dihina dan diremehkan. Pengalaman itu memberinya pelajaran berharga. Ia mulai belajar kerendahan hati. Suatu hari, Melati melihat sebuah berita di televisi. Afgan sedang mengunjungi sebuah desa terpencil, membantu membangun kembali sekolah yang rusak akibat bencana alam. Melati melihat Afgan yang penuh keringat, berbaur dengan warga desa, tersenyum tulus. Pemandangan itu menggetarkan hatinya. Matanya menetes, bukan air mata penyesalan lagi, melainkan air mata keharuan. Ia melihat sosok Afgan yang sebenarnya, sosok yang dulu ia abaikan karena silau oleh materi dari keyohan. Melati mulai belajar dari Afgan. Ia mulai menyisihkan sedikit penghasilannya untuk membantu orang lain. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, menjadi sukarelawan di dapur umum. Ia tidak lagi mengejar kemewahan, tetapi mulai mencari makna dalam hidupnya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang, dan ia tak bisa menghapus masa lalunya. Namun, ia bisa memperbaiki masa depan. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa bangga pada dirinya sendiri. Sama seperti Afgan, jejak kaki Afgan sebagai seorang dermawan telah menginspirasi banyak orang, termasuk mantan istrinya sendiri, untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Waktu terus bergulir. Bertahun-tahun berlalu sejak insiden di bank yang mengubah hidup Afgan. Ia kini telah menjadi salah satu tokoh bisnis paling berpengaruh di negeri itu. Bahkan namanya dikenal luas di kancah internasional. Perusahaan-perusahaannya berkembang pesat, dan proyek-proyek sosial yang ia danai telah membawa dampak positif bagi jutaan orang. Yayasan Cahaya Harapan tumbuh menjadi salah satu yayasan terbesar dan paling dihormati. Dengan cabang-cabang di berbagai ribuan anak-anak yatim piatu kini memiliki masa depan yang cerah
berkat uluran tangan Afgan. Meskipun statusnya berubah drastis, Afgan tetaplah Afgan yang dulu. Ia masih mempertahankan kesederhanaannya. Kaos oblong dan celana jeans masih menjadi pakaian favoritnya di rumah. Ia masih sesekali makan di warung nasi sederhana, dan ia masih suka menghabiskan sore di taman kota, mengamati kehidupan. Ia tidak tergoda oleh kilauan dunia glamor, jet pribadi, atau pesta-pesta mewah. Baginya, kebahagiaan sejati terletak pada ketenangan batin, pada kemampuan untuk memberi, dan pada keikhlasan dalam menjalani hidup. Hubungannya dengan Bapak Ridwan dan Rara semakin erat. Bapak Ridwan sering menjadi penasihatnya dalam urusan perbankan, sementara Rara, yang kini menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Harapan, adalah rekan kerjanya yang paling dipercaya dalam urusan sosial. Mereka bertiga sering bertemu, bukan hanya untuk membahas pekerjaan, tetapi juga untuk berbagi cerita dan tawa. Pada suatu acara amal besar yang diselenggarakan oleh Yayasan Cahaya Harapan, Afgan diundang untuk memberikan sambutan. Aula itu dipenuhi oleh para pengusaha, tokoh masyarakat, dan media. Afgan naik ke podium, senyumnya hangat dan menenangkan. Ia berbicara tentang pentingnya berbagi, tentang kebahagiaan yang didapatkan dari melihat orang lain tersenyum, dan tentang bagaimana setiap orang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan. Di antara kerumunan tamu, seorang wanita paruh baya duduk di barisan belakang. Wajahnya terlihat lebih tenang, meskipun masih ada guratan penyesalan. Pakaiannya sederhana, namun rapi. Rambutnya digelung biasa, tanpa perhiasan mencolok. Itu adalah Melati. Ia datang bukan sebagai tamu undangan, melainkan sebagai salah satu relawan yang membantu acara tersebut. Ia kini bekerja sebagai sukarelawan penuh waktu di sebuah panti jompo kecil, dan sesekali membantu acara-acara amal lainnya. Melati menatap Afgan di atas podium. Ia melihat bagaimana Afgan berbicara dengan penuh keyakinan, dengan karisma yang terpancar dari dalam. Ia melihat mata Afgan yang memancarkan ketulusan. Senyumnya yang begitu damai, tidak ada sedikit pun kesombongan dalam dirinya. Meskipun ia kini adalah seorang triliuner, Melati merasakan air mata mengalir di pipinya. Namun kali ini, bukan air mata penyesalan. Itu adalah air mata kagum, air mata haru. Ia bangga, ia sungguh bangga, bahwa pria yang ia cintai dulu, kini telah menjadi sosok yang begitu luar biasa. Ia menyadari, dirinya telah banyak berubah. Ia sudah tidak lagi mengejar materi. Ia sudah menemukan kebahagiaan dalam membantu sesama. Ia tahu, ia takkan pernah bisa kembali ke masa lalu. Tapi ia bisa menjalani hidup yang lebih bermakna di masa kini dan masa depan. Setelah acara selesai, Melati tak berani mendekati Afgan. Ia merasa terlalu malu. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, mengamati Afgan yang sedang diserbu wartawan dan para penggemar. Namun, Afgan, dengan nalurinya yang tajam, merasakan kehadiran Melati. Ia menoleh ke arah Melati berdiri, dan tatapan mereka bertemu. Afgan tersenyum. Bukan senyum sinis atau mengejek, melainkan senyum yang penuh pengertian, senyum yang memaafkan, sebuah senyum yang mengatakan, "Aku mengerti, dan aku memaafkanmu." Melati membalas senyum itu dengan mata berkaca-kaca, sebuah senyum yang penuh rasa terima kasih, senyum yang memohon maaf. Tak ada kata-kata yang terucap di antara mereka. Senyuman itu sudah cukup. Senyuman itu adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, antara penyesalan dan pengampunan. Afgan tetap menjadi dirinya sendiri, meskipun dengan status yang jauh berbeda. Ia adalah bukti nyata bahwa penampilan tidak selalu mencerminkan keadaan sebenarnya, bahwa kesederhanaan bisa menyimpan kekuatan yang luar biasa, dan bahwa kekayaan sejati adalah apa yang ada di dalam hati. Ia adalah pemenang sejati, bukan karena jumlah uang di rekeningnya, tetapi karena ia berhasil mengubah pandangan orang, menginspirasi banyak jiwa, dan memberikan dampak positif bagi dunia. Kisahnya akan terus diceritakan, menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa nilai seorang individu takkan pernah bisa diukur
dari apa yang terlihat di mata, melainkan dari kedalaman jiwa dan luasnya hati. Dan senyum Afgan, senyum pemenang sejati, akan selalu menjadi simbol kebenaran itu.